Mulane urutan tahlil sakjane bener. Sebuti urutan tahlil biasanya ngawiti dalil fa'lam annahu la ilaha illallah. Mboten sing golek di sepuro bareng, no. Niku sing pokoke intine niku biniyati taqarrub, mari tahlil beda-beda. Kula nu tahlil Pasuruan yo ora paham. Tahlil Yogya ora paham, nek Rempang ora paham, tiap kiai kok tahlile beda-beda, pembedarane alim apa piye yo ora roh. Lah kaya la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Nak teng daerah kula wabiha. Nak teng mriki wa 'alaiha. Nak teng Pati wabiha. Teng Rembang wabiha. Wonten kiai sing genane wabiha wa 'alaiha. Ana sing biha alaiha. Nak logikane nggih biha, tapi teng mriki 'alaiha ya. Sebagai kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nupas. Nah teng mriki wonten sing wabiha nupas. Nah kula mimpin dalil ke wabiha genate waliha genate waliha wabiha genate lah iya. Jangan seneng tak mimpin dalil ora krana kula napa-napa, seneng cepete. Mun nggih mboten usah maca kata-kata penting ikhlas warga mun mantep bae kula. Mun maca ping 7 mawon itu sebar wah tetes cepet. Wah, semua wong awam repot. Dilatih cepet, seneng cepet. Engko ya akhire ra eling pangeran. Dilatih suwi gremeng ya akhire ra eling pangeran angel. Atau wong awam wis kadung angel. Lah iya nak dilatih suwi kok gremeng, akhire gremengi kalimat tauhid yo elek. Dilatih cepet ora seneng kalimat tauhid, seneng cepete. Lah yo elek meneh. Oh, dasar wong iso bener. Wes. Likulli ummatin niku tetep kedhe saben-saben umat jalna gawe sapa ingsun mansakan enggo ibadah bi fathis sin wa kasriha mansikan syariatan tegese syariat hum kang utawa wong akeh nasiku wong sing nglakoni ning syariat utawa ing mansak amiluna tegese nglakoni kabeh bihi bil mansak kabeh umat itu tak gawe tatanan sing beda sing dadi aturane fala yunaziuna mongko geman nentang sapa ngakeh ka ing sira yuradu den karsana bi iklan dawuh la yunazi unnaka apa dawuh la tunazihum tegese aja nentang sira Muhammad hum ing kula ummah fil amri ing dalam urusan apa wae nak teng mriki amri dhabi hadis tegese urusan sesembelian isqalu nalikane ngucap sapa wong akeh ma qatallah mau te perkara kota kang mateni sapa Allah iku ahakul we berhak antak kulu ento mangan sira kabeh ing ma qatallah mimma dibanding perkara kotal kang mateni sira kabeh oleh kurang ajar dadi wong kafir ya cerdas-cerdas. Mat, nak wedhus mati sing mateni sapa mat? Allah. Nah ana wedhus mati langsung lho, sing mateni sapa mat? Allah. Agamamu aneh mat, sing dipateni Allah langsung haram, sing dipateni lewat tangan manusa halal. Kudune sing mati langsung ku sing halal, mergo sentuhan Tuhan langsung ngono. Ora kacer ta. Sing lha ya umpama logikane manusa iku kamu toleransi, logika itu kan masuk akal juga kan? Mergo sing dipateni Allah langsung kok haram, sing dipateni manusa halal. Iku aneh cara wong kafir napa? Aneh lah. Wis kacau. Mulane jare Kanjeng Nabi, jare pangeran ngendikane pangeran aja urusi mat cangkeme wong kafir perkara wis kadang wong kafir nak ngomong nggih masuk akal lah mulane iku digatekno cangkeme wong-wong iku. Watulan aja-aja sira ila rabbika maring pangeran sira ila dinihi tegese maring agamane Allah. Innaka satamne sira iku ala hudan ing atase petunjuk dine tegese agama mustaqimin kan jejeg. Wa in jadalu lamun maidu sapa ngakeh ka ing sira fi amri din ing dalem urusan agama fakul mongko ngucap sira Allahu ta'ala wa alamu dat sing luwih pirsa ta sing pirsa bima kan apa tak maluna kang lakoni sira kabeh fa yajazikum mongko males sapa wa kum sira kabeh alaihi ngatasi mata malun wa hadza utawi iki ku qoblal amri dunya den perintah bil kita lan perang Allahu ta'ala yahkumu nguputungi sapa Allah benakum Allah sing gawe keputusan benakum ayyuhal mukminun wal kafirun yaumal kiamat ing dalam dina kiamat fima ing dalam perkara kuntum kang ana sira kabeh fi ing dalam ayu takhtalifuna sura sira kabeh bi ayakula gambare araf yento takhtalifuna kang sulaya sira kabeh bi ayakula manane ikhtilafu bi ayakula gambare araf yento ngucap sapa kulun saben-saben suci minal fariqa ini sanging kelompok loro khilafa qaulil akhar kelawan bedane pengucapan sing liya pokoke wong khilaf ku sing penting asal beda. Alam ta'ala ana ta ora ngerti sira al-istifham fil takrir kono temen hukum anna wa ing satuna wa ta'ala ya alam pirsa sapa Allah mak ing apa wae fis sama ing dalem langit wal ardi lan bumi inna dzalika sak temene mengkon-mengkon kabeh kena apa Allah kok pirsa apa sing langit bumi mergo sedurunge digawe wis ditulis ning Allah napa mahfud inna dzalika sak temene mengkon-mengkon kabeh madzikira fi kitabin
mate kese perkara zikir kang den sebut apa mayu fi kitab ing dalam kitab wa te kitab Allahul Mahfud. Allah iku catetan al mahfudu kang den jaga. Iku niku Allah Mahfud catetan riyen ora ning kertas teng Allah jare iki kuna manani sabak. Inna dzalika sak temene mungkon-mungkon kabeh ilma ma tegese ilmune perkara zikir kang den sebut apa ma ala wa ing atase apa ya sirun gampang esahlun tegese gampang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Harun Rasyid pas ngaji sebagai santri, tapi kalau Imam Malik ngurus KTP ya sebagai rakyat. Ya antri ya beliau yang datang. Jadi itu sudah ada percontohan hubungan yang sangat elegan, yang sangat saling menghormati antara seorang Umaro, yaitu zaman itu Harun Ar-Rasyid, dengan Imam Malik. Padahal kitab Muwatta itu kitab yang sangat luar biasa. Akhirnya suatu saat, anak-anaknya Harun Rasyid itu disuruh ngaji. Ini penggaweannya, ini pekerjaannya itu suruh bawa kendinya Imam Malik kalau mau wudu. Pernah suatu saat Imam Malik wudu, yang mengucurkan air itu putranya Harun Ar-Rasyid. Hanya dikucurkan ketika basuh wajah dan tangan. Pas Harun Rasyid lewat, dinasihati juga. Halla ghusal taqodamaihi. Harusnya kamu tidak hanya mengucurkan untuk wajahnya, juga untuk kakinya. Padahal itu anak seorang presiden. Jadi betapa dulu itu harkat dan martabat ilmu itu sangat dihormati. Nah, kenapa demikian? Karena ilmu ini yang membentuk sebuah bangsa. Jadi kalau kita berpikir jernih ya. Oke, kita ada BNN ya. Polisi yang nangani narkoba, terus ada beberapa jabatan atau institusi negara yang bisa mengawal kecurangan, misalnya ada KPK, ada BPK dan sebagainya. Tapi tanpa masyarakat dibentuk kiai dan dibentuk norma-norma agama, itu capek. Mayoritas orang tidak mencuri, itu ya barokahnya dididik kalau mencuri itu dosa, kalau nanti masuk neraka. Sebelum ada KPK dan BPK, itu orang tidak nyuri ya sudah banyak. Karena memang nggak nyurinya itu faktor agama, bukan karena takut KPK. Artinya tanpa agama, tanpa nilai-nilai norma, itu nggak bisa kebayang Indonesia. Karena orang nanti nggak maksiatnya atau nggak salahnya itu takut aparat, bukan takut Tuhan. Makanya kalau guyonan anekdot khas itu, ada orang melanggar rambu-rambu, ketangkep polisi. Kamu nggak tahu kalau ini larangan? Ya tahu Pak. Kenapa tetap melanggar? Karena nggak tahu Bapak di sini. Itu menunjuk polisinya. Itu khas Indonesia. Jadi kalau nggak melanggar itu karena takut aparat, bukan karena kesadaran hukum. Tapi kalau urusan rambu-rambu itu seperti itu. Tapi kalau urusan orang ndak zina, ndak maling, ndak korupsi itu hampir mayoritas orang Indonesia itu karena takut azab Allah atau takut dosa. Sehingga di desa terbelakang yang nggak terjangkau polisi atau di daerah-daerah yang sangat terpencil, itu perilaku leluhur, yaitu tidak nyuri, tidak zina, tidak apa, itu ya tetap jalan. Karena mereka memang dididik oleh agama. Sehingga keinginan kita terbesar adalah bahwa sesuai konsep Imam Ghazali, al-ulama wal umara tau'amani. Jadi ada sinergi lah antara ulama dan umara. Dulu biasa raja-raja itu ngaji sama ulama. Tapi ulama juga biasa antri di kerajaan untuk ngurus administrasi negara. Jadi beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat, tapi juga sekaligus sebagai guru. Karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya. Lalu kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat? Ada contoh paling populer dalam mengelola negara, yaitu Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan. Saking jeleknya. Jadi saking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik unta dari Madinah sampai Yerusalem. Karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah pasti wah. Itu ternyata pas sampai gerbang Yerusalem itu Umar itu yang nuntun unta. Karena ketika unta itu hanya satu, sama pengawalnya bilang, saya mau naik unta asal gantian. Ya 2 kilo Umar naik, 2 kilo ajudannya yang naik, sampai Pak. Lepas mau pintu gerbang, itu pas giliran Umar yang nuntun. Kata ajudannya, kali ini jenengan yang naik saja. Enggak, saya enggak mau bohong. Jadi yang disambut ya ajudannya. Karena ajudannya pakaiannya lebih bagus, dan Umar pakai tadi, jubah yang berjahit 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat, itu malah tasawuf. Karena tadi dipandu oleh agama.
Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul, ada pesta gitu, karena ini hari kemenangan. Kata Sayyidina Umar, Inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Di antara kritik Allah kepada orang-orang yang enggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia. Maka di akhirat sudah tidak ada jatah. Maka kata Umar, astabqi thayyibati. Jatah-jatah kenikmatan saya biarkan utuh. Maka tidak saya nikmati sekarang. Nah makanya ini saya sekaligus minta sama BUMN, pokoknya gak usah lah ngundang saya, ribet. Selain ribet ya soalnya ngaji saja. Saya ini jadi kiai itu ya bingung. Ya sering dihormati orang, dicucuk, kadang disangoni. Kalau kadang ya mikir, nak jatah kontak terus piye. Makanya saya itu ya sering ngebes, ya biasa saja hidup saya. Karena saya tidak ingin jatah saya ini habis. Tapi kadang-kadang orang itu ingin berlebihan menghormati kiai. Saya berkali-kali bilang, ketika ada orang menghormati saya itu yang repot saya. Yang menghormati benar karena menghormati kiai. Tapi kiainya yang masalah kan. Kalau tidak bisa ngelola hatinya jadi tamak, jadi gitu. Makanya ini kan, ya sudah saya tetap sebagai kiai ngajarkan ikhlas. Makanya guyonan di kitab-kitab dulu, kalau ada orang cantik sowan kiai itu kata kiainya, saya yang bingung. Kamu melihat saya ibadah, saya melihat kamu masalah. jadi, tapi kalau kiainya agak soleh ya enak sama-sama seneng kan. Masalahnya kita ini soleh, paling enggak berusaha soleh. Ya jadi kalau Pak Aryo sowan sini itu dia benar, sudah sopan lah sama kiai, beliau pejabat sopan. Saya yang masalah kan. Misalnya saya ke Jakarta terus ingat Pak Aryo ingin difasilitasi, saya kan jadi repot. Makanya kemungkinannya kecil, kalau saya ke Jakarta tak hubungin itu kecil dan tidak perlu tersinggung. Saya selama ini ya sering ke Jakarta ya biasa. Saya hampir per 3 bulan atau 4 bulan datang ke pondoknya Pak Kures. Ya jarang hubungi pejabat. Ya sudah kalau mau ngaji aja. Nah kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman. Di antara pokok dari ajaran Quran adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau sudah berani beragama ya kita harus ikhlas. Dan saya berkali-kali bilang ikhlas itu mudah. Harus dilatih. Saya berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang kalau yang putih itu putih. Lama sekali kita bilang yang hitam itu hitam. Itu tidak ada yang gaji. Kenapa kita mengatakan tembok ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam. Itu tidak ada yang gaji. Dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi pas Anda ngomong Allah itu Tuhan, minta masuk surga. Pas hubungan dengan Tuhan itu selalu tidak ikhlas. Padahal kita biasa ngomong hakikat ini ikhlas. Kita ngomong tembok ini putih ikhlas, ngomong peci hitam itu. Pas ngomong kalau Allah itu Tuhan, minta surga. Padahal bedanya apa? Hanya sama-sama ngomong, mengatakan sesuatu yang nyata. Sehingga saya berkali-kali bilang, dan ini akan saya kampanyakan sampai saya mati. Di antara gejolokan Allah sama orang soleh. Jadi orang soleh itu nanti juga digojlok sama Allah. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Karena saya takut neraka ya Allah. Berarti kalau saya tidak bikin surga, tidak bikin neraka, kamu tidak nyembah saya. Ya udah gitu, Gusti tempat nyembah jenengan. Tapi kadung keliwat alasannya itu. Makanya saya itu tidak pernah bilang ke anak saya gini, kamu harus syukur karena bapak dapat pekerjaan. Tidak pernah saya. Kamu harus syukur bapak punya uang, tidak pernah. Nanti syukurnya nunggu bapak punya uang. Kalau nggak punya uang, nggak bapak ribet. Maka ini yang bupati, yang pejabat tidak usah syukuran. Syukuran bapak naik pangkat, bapak direktur BUMN. Nanti kalau enggak sudah pensiun, sudah syukurnya hilang. Nah, karena ini kan ngaji sama kiai, ya saya ajarkan khas kiai. Saya sampai sekarang ya tidak nikmati kebesaran nama saya atau apa. Karena tadi memang harus dilatih. Kalau kita bisa mengatakan putih itu ikhlas, tanpa tekanan, tanpa imbalan. Kenapa pas mengatakan Allah Tuhan harus minta surga? Padahal Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak menciptakan surga dan nah dari pemahaman seperti ini, para mufassir itu tahu kualitas kalimat fattaquni ya ulil albab. Takutlah kepada saya. Jadi kualitas kata fattaqun naro sama fattaquni itu bagi orang-orang hakikat lebih takut kalimat fattaquni. Kata orang-orang tasawuf neraka itu nanti, itu pun kita tidak mesti masuk. Tapi kalau Allah sekarang pun sudah ada. Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini. Ini karena Pak Bima mesti gak pernah belajar tasawuf. Karena belajarnya nyari uang. Gitu. Makanya ini tak ajari cari tasawuf. Tadi sudah tak gojlok. Harus ngapalkan Quran. Katanya. Kalau cara berpikir tasawuf itu gini. Surga dan neraka itu muajalah. Itu nanti. Kamu
nyembah Allah ingin masuk surga. Takut menghindari maksiat atau takut sehingga tidak maksiat karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya. Neraka simbol bencinya, suktunya Allah. Terus kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang. Mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada, berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu, atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? Wong Allahnya sekarang kok takutnya? Ya sekarang juga. Kamu harus amal tuh nakdan. Nakdan tuh cash. Allahnya ada sekarang, ya ibadahnya harus ada sekarang. Makanya kata orang-orang tasawuf, andaikan Allah tidak bikin surga atau neraka, ya saya tetap nyembah. Karena surga itu simbol ridhonya. Bahwa surga itu nyata ada, ya nyata ada. Dengan segala fasilitasnya itu nyata ada. Tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah. Kalau Allahnya sudah ada, berarti ridhonya sekarang sudah ada. Harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Sehingga kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas amatir. Masyhur itu. Ada seorang wali masuk surga ketemu Allah ditanya. Karena wali ini biasa mensafaati murid-muridnya. Ya Allah, kenapa murid-murid saya tidak kelihatan sowan jenengan? Murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bidadari cantik-cantik itu di sana. Tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi nggak ketemu Tuhan. Karena inginnya ya sudah trauma punya istri jelek, cerewet. Banyak loh orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak sudah surga. Nanti di sana nggak usah sholat, nggak usah puasa. Jadi sholat yang sekarang nggak ada problem. Jadi banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amatiran. Wah enak masuk surga, nggak ada subuh lagi, nggak ada puasa, bebas. Itu kan kurang ajar betul. Jadi ibadah itu dianggap problem. Bandingkan di cerita dunia wali itu ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat? Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu? Kalau tidak ada sholat mendingan saya tidak di surga. Dia tidak bisa membayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Nah kalau jenengan kan nggak bisa membayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Sampai sekarang aja kita tahu berhentinya sholat itu kapan. Kalau sampean tanya gitu, kalau ingin berhenti sholat nggak wajib, majnun. Jadi orang gila langsung nggak wajib. Jadi artinya harus dilatih ilmu-ilmu tasawuf seperti ini supaya hidup itu nyaman. Hidup itu nyaman. Dulu Pak Imam ini ada Pak PJ Rembang. Itu dulu ada seorang raja. Didatangi ulama. Gimana cara saya tidak nikmati jadi seorang raja? Ulama itu nasihatinya gampang. Dia omongin gini Pak Aryo. Pak Raja, kalau kamu di Sahara, di padang Sahara, kemudian Anda kehausan. Kalau tidak minum satu gelas air, Anda mati. Apakah? Terus kemudian yang punya air bilang gini, kamu tak kasih air, tapi syaratnya kerajaannya kasihkan saya. Kamu kasihkan apa milih mati? Wah ya milih dikasih air. Mendingan enggak jadi raja tapi hidup. Terus la tafrah bimulkin la yusawi kak samain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan yang nilainya sama dengan segelas air. Akhirnya dia terjadi raja yang soleh karena ternyata apa? La yusawi kak samain, tidak sama atau ya nilainya itu masih kita-kita yang rakyat yang tidak jabat. Misalnya masyarakat, itu ya harus berpikir gitu. Orang tidak jadi bupati tetap hidup, nggak jadi pegawai BUMN tetap hidup. Tapi kalau nggak minum air itu mati. Dan rata-rata rakyat itu bisa minum air. Artinya apa? Kita dan mereka itu sama-sama punya nikmat yang pokok, yaitu sadur rumki, nikmat yang bisa mempertahankan kehidupan. Jadi nikmat selain itu tidak pokok, sehingga orang itu bisa jadi wali. Jadi ini resep jadi wali. Jadi wali itu tidak harus tirakat dalail, terus gak pernah makan nasi, itu enggak, itu keberatan. Jelas sebagai BUMN enggak mau itu, mesti enggak mau itu. Mesti enggak mau. Ya enggak mau, ya enggak bakat. Jadi sudah pasti enggak mau. Karena ini saya tahu banyak tentang beliau. Pak Aryo itu bin selamat. Dulu abahnya itu ditobatkan Gusmi. Dimengertikan agama oleh Gusmi. Karena beliau ingin tetap mencintai Kiai, korbannya saya. Karena Gusmi meninggal, terus mahabbahnya diarahkan ke saya. Tapi saya berdoa supaya diarahkan ke banyak kiai lah, supaya saya tidak jadi objek sasaran. Nanti juga repot ini. Saya itu sering disewani orang dari Kalimantan, Sulawesi, saya ingin idolakan jenengan, saya ingin dekat dengan jangan. Ya sudah lah, pakai kiai lokal di sana aja. Jadi sampai tidak ganggu saya, terus kiai lokal di sana juga tidak mahjub oleh saya. Kata saya teruskan.
Jadi dulu para raja itu dilatih oleh ulama, termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar 1000, kalau tidur per 5 menit ganti kamar. Karena eman sudah dibikin kok nggak dipakai. Nggak juga, punya kamar 1000 yang dipakai hanya satu. Ngapain punya 1000 yang dipakai hanya punya baju satu lemari, yang dipakai hanya satu. Apa mentang-mentang bajunya 5 terus pakai rangkepan sampai 5. Punya mobil 5 yang dipakai ya. Jadi orang dulu itu dilatih sebegitu. Sehingga dulu itu tidak ada raja kecuali punya penasehat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama. Sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, khas seorang raja itu apa? Merintah tidak bisa diperintah. Terus si ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, cari tempat paling tinggi terus mutolaah kitab. Setelah mutolaah kitab ya wasik ya. Kayak saya kalau belajar ya asik. Ngalang-ngalain jagungan sama pegawai BUMN kalau saya sudah belajar. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya di sini nggak ada yang memerintahkan saya. Berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga tidak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak yang ganggu. Artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak. Banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana. Wong kok mulyane ngono. Buka pintu aja enggak pernah. Mulyane kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi. Sudah iri. Enggak punya kenikmatan sendiri. Ulama dulu itu bisa mengelola kenikmatannya sendiri. Dengan cara seperti itu. Makanya masyhur Sayyidina Ali itu kalau malam. Itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah. Itu diantara wiridannya itu bukan kayak wiridan kita itu enggak. Wiridannya begini. Ya Allah, kafani izzan an takuna li robban. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya sebagai manusia ini sudah sempurna. Punya Tuhan engkau. Tuhan yang maha dahsyat, maha top. Kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan hanya sebuah batu. Hanya pahatan batu. Atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Dan saya ini bangga karena jadi hambamu. Jadi orang dulu itu nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallah akbar. Tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya itu diantaranya kalau wiridan bilang gini, ya Allah kenapa engkau ngasih makan saya, ini aneh. Kenapa engkau ngasih minum saya itu aneh. Di mana-mana orang memberi itu ada kepentingannya. Misalnya majikan, bayari karyawan karena ada kepentingannya. Malah kalau di fikih itu agak absurd. Fikih itu hubungan suami istri itu agak kacau kalau dalam fikih. Lelaki itu tidak wajib nafkahi istrinya kalau tidak ngasih. Jadi kayak agak-agak transaksi. Dan istrinya punya hak nggak mau diajak kalau nggak dikasih nafkah. Jadi makanya dulu Mbah Mun tuh kalau ngajar saya fikih itu ngajari wong perhitungan. Jadi maksudnya wong ambek bojo kok perhitungan. Tapi di mana-mana hubungannya orang tuh begitu. Wong kenal kiai, nak orang loro kiai diatur ngene iki ora marem. Singkat cerita Bu Yazid itu tuh, ya Allah engkau zat yang luar biasa. Engkau tidak butuh saya tapi ngasih saya. Ini fenomena aneh. Di mana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya, apalagi pilkada. Wah, itu tambah banyak kepentingan. Artinya dia bisa mensifati Allah dengan cara yang enggak kebayang orang lain. Allah itu tidak butuh kita. Tanpa kita sudah jadi Tuhan, tapi ngasih kita. Apa ya Allah alasan engkau mengasih saya? Engkau tidak butuh saya. Di mana-mana orang ngasih itu kan karena butuh. Misalnya kamu ngasih anak, apapun alasan ikhlas Anda ini karena nyaman. Anak ini menjadi hiburan. Tetap seneng ya. Ada unsur kamu itu dapat timbal balik, setidaknya seneng. Atau ngasih rival politik kamu, setidaknya ya karena safety lah kata tadi Pak Ari. Bergak beruntak teman-teman. Pokoknya ada kepentingan. Tapi Allah ini zat yang nggak punya kepentingan, kemudian tetap ngasih. Dari situ terus dia punya cara mencintai Allah. Jadi wali-wali dulu itu punya cara untuk mencintai Allah. Dengan cara seperti itu. Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gusme itu masyhur, beliau nangani orang fasik, orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang nggak mungkin karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin. Jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung, oleh apa. Singkat cerita si wali ini setiap ada bandar narkoba, dulu pakai Homer. Homer kalau dulu arah.
Dibeli sama dia. Dibeli setelah agennya pergi dilarungkan pokoknya dibuang. Begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran. Kampung situ itu selalu tak kirimin khomer kok gak ada yang mabuk. Tapi dibayar cash. Malah masih orang ini meninggal wangi. Ternyata dia tidak ingin kampungnya itu mabuk. Sehingga dicegat di jalan supaya khomer ini tidak sampai ke kampung. Nah, sekarang kan tidak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu kembali ke ulama dan umaro. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama ya mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umaro juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Ini yang kita sama-sama ulama wal umaro tahu aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa khazanah-khazanah kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima, Pak Aryo itu. Dulu Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali. Dan di antara wirid dan dzikir wal filin ada beberapa kata yang dari Kiai Hamid. Jadi dzikir wal filin itu kalimatnya utamanya dari Gusmi, Mbah Ahmad Siddiq. Tapi ada beberapa kalimat yang dari Kiai Hamid Pasuruan. Saya tahu banyak lah, karena bapak saya juga temannya Gusmi dan mbah saya kandung sepupu sama Mbah Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima kayak jenengan Pak Aryo, disuruh ngapalkan Quran. Ya mereka protes. Masa saya hafal, Pak? Sudah lah pokoknya ngapalkan. Ada yang 2 juz mati, 1 juz mati. Karena ya sudah sepuh. Suatu saat ada ulama yang tanya, kenapa Mbak Hamid? Biar kamu dalam perjalanan di dunia tercatat ini bercita-cita hafal Quran. Sehingga kalau mati berstatus man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Orang yang mati berorientasi ingin ngaji. Tapi kalau kamu tidak punya orientasi ngaji kan di otak kita andaikan direkam Allah. Loh, coba hati kita andaikan direkam Allah. Ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya alpat, ingin punya ini itu. Coba kalau itu nanti disetel di akhirat. Tapi kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan setidaknya pas disetel udah keren. Ingin hafal Quran meskipun tidak hafal-hafal gitu. Ingin hafal itu. Tapi meskipun nanti kalau malaikatnya drengki ditambahin meskipun. Tapi insya Allah mereka ada yang drengki. Tapi andaikan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita hanya itu. Ingin mapan, ingin kaya, ingin menguasai dunia. Betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah. Padahal nanti niat ini yang dihitung. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Orang yang orientasinya hijrah. Hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik. Hanya untuk Allah dan Rasul, maka ya dihitung ke sana. Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo ngapalkan Quran, hafal-hafalnya. Tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah, itu ditulis. Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera, ya ditulis. Ini ingin punya rumah 2, ingin punya rumah di berbagai provinsi. Ini coba kalau itu nanti direkam. Terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia? Dan itu bisa menjadi status kita. Ngeri kan? Kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, tapi pencari kemapa? Itu cara Mbah Hamid untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul. Disuruh ngapalkan. Ini Pak Aryo cerita, bapaknya hanya disuruh ngapalkan apa? Rabbana dalam urusan. Itu semalam enggak hafal. Dan alhamdulillah enggak hafalnya ditiru anaknya. Susahnya kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya, saya punya kantor di depan rumah saya. Ya enggak hafal-hafal. Benar-benar konsisten. Jadi dulu bapaknya itu ketemu Gus Mek di hotel, dia ajarin semalam enggak hafal. Akhirnya hafal lagi. Ya, tapi nunggu sekian tahun mungkin. Jadi yang penting, jadi ulama dulu itu pinter cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul. Diajarin. Akhirnya ada dzikrul ghafilin. Penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Setidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridhomu. Kalau malam ilahi anta matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Meskipun semalam hanya dilafatkan sekali, tidaknya Allah mencatat, ya Allah engkau yang kami cari, ridhomu yang kami cari. Kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental dan lama-lama jadi status. Daripada sebelum tidur, kapan ya sugih. Jare Pak Bima kapan gak jadi anak buah. Mbok nanti yang menteri ya mikir, semoga gak kena reshuffle. Gitu terus pikirannya. Nah ini kan kalau ngaji saya menyinggung, yang salah enggak saya, sing ngongkor ngaji sapa. Saya makanya saya santai saja.
Sampean kecewa malah bagus karena tidak ngel-ngelo saya lagi. Saya dalam hal ini itu anut mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu saya punya kitab namanya Diwanus Syafi'i. Itu kalau orang tidak senang itu paling bagus menurut saya. Pak Imam Syafi'i separuh kampung tidak senang jenengan. Ya bagus lah. Kalau nggak senang tidak akan utang duit, nggak pinjam mobil. Wong nggak senang itu kan nggak mungkin pinjam uang. Saya pernah ketemu seorang bupati cerita ini. Perlu saya sebut bupati aktif. Setelah saya cerita ini, terus Gus saya ingin ketemu jenengan 4 mata. Setelah ketemu saya lucu. Saya akan cerita. Di antara wasiat bapak saya itu unik banget. Ngelola wong gedeng gue enak. Sing ribet itu ngelola wong seneng. Jadi ngelola orang benci itu mudah. Yang ribet itu ngelola orang seneng. Itu mahal sekali. Itu dulu saya tidak paham. Bareng kenal wong seneng ngel-ngel no. Nah sing ra seneng kan sudah selesai. Akhirnya Imam Syafi'i dan separuh kampung ini tidak seneng jenengan. Ya bagus. Mereka tidak akan utang saya, minta tolong saya. Artinya orang dulu itu jadi yang seneng dikelola untuk teman kebaikan, yang nggak seneng dianggap menjadi harga itu murah. Singkat cerita terus bupati ini datang ke saya cerita. Yang jelas nggak bupati Rembang, nggak ada usaha. Cerita di bawah beduk cerita. Iya Gus, rival politik saya ketika saya kalahkan itu selesai. Tapi mitra politik nanti saya kirung berber. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola kehidupan. Artinya yang seneng ya penting kita butuh mitra. Yang gedeng ya nggak apa-apa lah. Barokahnya gedeng itu nggak ganggu Anda kan. Asal sing gedeng aja dukun santet ribet itu kalau nanti. Ketika Imam Syafi'i diceritain orang yang tadi nyium tangan jenengan, yang sama jenengan diluk hormat, di luar itu memaki-maki jenengan. Kata Imam Syafi'i, bagus lah. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi beliau seenteng itu melihat dunia. Jadi orang dulu itu, makanya mereka gampang jadi wali. Karena radhiyallahu anhum wa radu. Jadi orang yang melihat Allah itu sudah ridho, ya sudah. Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimullah. Itu orang Israel. Itu yang gedeng yang ngel-ngel. No? Yang seneng yang ngel-ngel. No? Malah paling ribet kalau ngadepi orang Israel. Singkat cerita Nabi Musa itu bilang gini, ya Allah, kasih saya ijazah. Yang dengan ijazah itu orang terbungkam semua tidak bisa ngeritik saya. Tidak bisa mencibir saya. Tidak bisa ngata-ngatain saya. Jawabnya Allah itu lucu. Ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'hu bika. Aku pangeran sing salah paham akeh, pemen aku kuwi mau nabi. Aku iku pangeran sing salah paham mbek aku akeh. Jadi saya ini Tuhan. Yang cara pandang tentang saya keliru itu saja banyak, apalagi kamu. Mestinya saya yang terbebas dari disalahkan. Padahal Nabi Musa itu pangeran, darani anak di bojo, ono sing darani aku fakir, ono sing darani aku kikir, macam-macam. Orang Yahudi itu kalau rezekinya baru sempit itu bilang ini Tuhan kikir sekali. Sampai laqad sami Allahu qala alladziina qalu innallaha fakir. Pejabat juga gitu, kalau salah kebijakan juga dihujat. Ini tidak mensejahterakan rakyat. Itu kalau lapor Allah jawabannya gitu, kamu pejabat salah paham ribet, saya Tuhan saja disalahpahami. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola hubungan dekat dengan Allah. Jadi pakai rasa. Tiga Kiai Hamid Pasuruan itu ngijazai orang-orang sepuh, ada yang dikasih wiridan, disuruh ngafalkan nggak hafal. Tadi nanti misalnya mati kok belum hafal, statusnya ini penghafal wiridan kan bagus. Daripada ngapalkan saya ingin punya rumah kayak yang di Singapura, berarti Anda menghafalkan bentuknya, pernak-perniknya. Bila perlu Anda menghafalkan nomor arsiteknya siapa. Masa Anda hafal tentang cari ridhonya Allah, hafal bangunan milik orang lain. Dan bayangkan punya. Kalau Anda mati pas seperti itu, berarti tujuan kamu ya untuk seperti itu. Itu famangka ada hijratu ila dunya, yusibuha awimro'atin yang tihuha fa hijratu ila ma'hajaru ilaih. Jadi nanti kita mati itu distatuskan sesuai komitmen kita ingin apa. Itu status kita. Berarti kalau kita ingin punya rumah mewah kayak yang di Singapura, kayak yang di Amerika, kayak di Eropa, itu terekam di otak kita. Terus kita ngapalkan arsiteknya namanya siapa, itu di rumah mana. Terus kita ngenangan ada arsitek yang kita bawa ke sana supaya niru. Untuk kita loh, untuk pribadi. Nggak tahu saya kalau nanti untuk negara. Nanti kita dibantah BUMN. Untuk negara gimana? Mungkin masih mendingan kalau untuk negara. Kalau untuk pribadi, singkat cerita akhirnya kiai-kiai dulu itu bikin gerakan hafal Quran. Sama orang-orang sepuh yang jelas secara lahir tidak akan. Tapi butuhnya adalah ini sudah punya perjalanan menuju ini. Menuju ini yang nanti menjadi status. Jadi misalnya Pak Imam ini PJ Rembang
beberapa kali ngaji misalnya. Statusnya gitu. Ini ngaji sama Gus Baha, ini ngaji sama siapa. Ditulis. Dan itu statusnya karena keinginannya memahami itu. Ya dunia sambil lewat saja. Tapi kalau kebalikannya, urusan dunia detail. Arsiteknya siapa, bangunan gini habis berapa, kalau kurs rupiah berapa. Untuk pribadi. Itu detail. Pas urusan ngaji sekenanya. Kadang sampai punya guru aliran sesat apa nggak tahu karena pas urusan akhirat sekenanya. Akhirnya ya sedapatnya. Ternyata ada guru, ada kiai tapi dukun. Saking sekenanya urusan akhirat, tapi kalau urusan dunia makanya banyak orang ditipu oknum ya. Oknum yang sebenarnya enggak kiai tapi ngaku kiai, sebenarnya dukun. Itu saya kadang ya seneng. Senengnya itu betapa mereka diingatkan. Urusan dunia enggak pernah ketipu, kok urusan akhirat ketipu. Berarti apa? Urusan dunia detail, urusan akhirat enggak detail. Sampai dukun bermacak kiai saja sudah bisa nipu. Sementara kontraktor asing yang mau nipu tidak bisa karena dia ngerti detail. Jejak rekamnya apa gitu. Tapi kalau nyari kiai sekenanya. Ini tidak nyindir ngomong fakta. Ya cobalah itu diangen-angen lagi. Terus ini yang terakhir ini khusus pada teman-teman saudara-saudara kita yang nangani khatamannya Gusme. Saya tadi ngasih naskah ke Pak Aryo supaya sampai ke beliau-beliau. Saya yakin beliau-beliau sudah punya, tapi supaya ini tambah mantap bahwa kita saling menguatkan. Ini saya baca ya. Ini kitab yang dipakai referensi tim lajnah penerbitan mushaf Arab Saudi dan seluruh dunia, termasuk saya. Jadi tradisi khataman kita, tadi kan kita bicara khataman. Ya saya ulang lagi, tradisi khataman kita itu kan justru ditutup dengan wa ulaika humul muflihun, ya. Jadi tidak minal jinnati wan nas, tapi diakhiri wa ulaika humul muflihun. Jadi khataman kita misalnya minal jinnati wan nas, biasanya yang baca Quran terus baca Fatihah, terus awal Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Nah tujuannya adalah supaya kalau khatam itu memulai lagi. Ya kalau langsung an-nas minal jinnati wan nas berarti dia bangga dengan berakhirnya baca Quran. Pertanyaannya, dengan Anda ketemu Allah, seneng ya jagungan mau aku sebar. Betapa buruknya kita jadi hamba. Kayak kita dulu ketika ngaji. Nah baru hure ngajine wis bar. Berarti nganggep guru problem. Makanya bangsa Indonesia itu ya agak lambat pinter karena sekolah juga ada agak problem. Pas masuk merengut, waduh sekolah. Pas bubar seneng, waduh sekolah. Jangan-jangan kita sholat juga gitu, ono adzan, waduh adzan. Jadi ini belum makam wa qurratu aini fi sholat. Padahal cirinya orang baik itu menikmati sholat. Ciri utama suka ilmu ya nikmati pelajaran. Enggak, ini pelajaran bareng guru. Waduh, udah gitu matematika lagi. Waduh. Nah, kita baca Quran harusnya asik. Karena di situ munajat sama Allah. Ketika selesai harusnya nyesal. Waduh, baru asik sama Allah kok sudah selesai. Dan Allah punya alasan untuk menyalahkan kita. Karena kita misalnya baru seneng-senengnya pacaran misalnya. Kan tidak mau akhir. Kenapa pas seneng Allah seneng berakhir? Nanti kalau kamu ditanyakan gitu tidak bisa jawab. Nah pakai analogi itu makanya jangan pernah merasa akhir kalau baca Quran. Minal jinnati wan nas, terus baca Fatihah, terus memulai lagi. Wa ulaika humul muflihun. Sebagai bukti ya Allah, ini khataman sementara. Tapi saya akan berlanjut lagi. Terus dimulai betul. Jika ijazah kiai-kiai kuno kalau orang haji atau umroh itu supaya kuat haji lagi. Kalau ijazah kiai kuno itu sederhana. Disuruh ngomong gini, Ka'bah, ini saya mau pulang, nilai rumah. Nanti kesini lagi. Kayak gitu. Sudah, Pak. Jangan setelah selesai ibadah haji senang karena mau pulang. Berarti ibadah dianggap problem, rumah dianggap segala-galanya. Jadi itu ada filosofinya. Nah, ternyata tradisi seperti itu mudawan. Mudawan itu dibukukan. Ya, saya baca ini di kitab Ghisun Naf'i, karangan Imam Waliullah As-Sofakusi. Saya baca saja. Nanti yang ngerti bahasa Arab biar diartikan sendiri, yang nggak ngerti nanti saya bantu. Takmilun. Nah, ini khusus para hafid tadi yang ikut khataman, mohon didengarkan.
Takmilun fi masaila tata'allaku bil khotmi. Al-ula sabatan nasu anil maki minirawatil bazi wa kumpul wa ghairihima annaman qara'a wa khotama ila akhirin nas qara'a al-fatihata ilal muflihun